Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas materi geometri, yaitu tentang rotasi. Ini kelanjutan dari sebelumnya, translasi. Sekarang geometri transformasinya adalah tentang rotasi. Kita mulai dari sebuah garis ya. Misalkan L adalah garis yang merupakan P ditambah arah V. Jadi L adalah garis yang melalui titik P dengan arah vektor V. Misal L adalah garis dengan vektor arah satuan V, jadi V-nya vektor satuan. Terdapat suatu bilangan real unik theta dari min pi sampai pi nilainya, sehingga V ini bisa dinyatakan sebagai cos theta, sin theta. Nah, ini sangat mudah dilihat. Misalkan ini ilustrasinya ya. Ini misalkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita punya sebuah vektor arah ya, vektor V yang panjangnya 1. Koordinat vektor V-nya komponennya adalah X1, Y1. Biasanya kita pakai V1, V2, ini sama saja ya. Nah, sudut yang dimaksud di sini nilai theta yang dimaksud di sini adalah seperti sudutnya ini ya, theta. Jadi kita bisa gunakan Pythagoras, hubungan sudut pada segitiga siku-siku ya. Jadi kalau ini dilihat, kita jadikan sebuah segitiga seperti itu. Nah, hubungan kita bisa mendapatkan hubungan cos theta ya, cos samping per miring. Nilai cosnya adalah X1 dibagi 1 ya. Karena nilai ini panjangnya adalah X1. Kemudian nilai sisi miring dan segitiganya 1. Sehingga cos theta sama dengan X1 per 1, sehingga diperoleh X1 sama dengan cos theta. Begitu juga kita cari nilai sin theta. Sin theta depan per miring, depan sudutnya adalah nilainya Y1 ya. Jadi Y1 per 1, sehingga diperoleh Y1 sama dengan sin theta. Oleh karena itu arah dari garis tadi searah V, tadinya V adalah X1, Y1, bisa juga dinyatakan sebagai cos theta, sin theta. Seperti itu ya. Nah, jadi arah dari garisnya yang tadinya berbentuk nilai ya X, Y begitu, sekarang kita nyatakan dalam theta, yaitu menjadi cos theta, sin theta. Dengan vektor norma satuan, jadi kalau kita tadi punya garis L dengan vektor arahnya V ya, dia akan punya vektor normal juga, vektor normal yang tegak lurus terhadap garis L ya. Ini anggap tegak lurus. Nah, ini akan jadi vektor normal. Vektor normalnya tentu saja akan tegak lurus dengan vektor V. Dan sebelumnya kita sudah membahas V pangkat T terbalik, atau ini kita sebut juga dengan V ortogonal ya, yang tegak lurus. Karena V-nya tadi adalah cos theta, sin theta, maka V ortogonalnya akan menjadi min sin theta, cos theta. Nih kalau kalian lupa, masih ingat kalau V-nya adalah V1, V2, kita pelajari sebelumnya bahwa ortogonal dari V yang tegak lurus dengan V adalah min V2, V1. Alasannya karena hasil kali dalamnya V dengan V ortogonal sama dengan 0 ya. Kalau ini dikali, hasilnya 0.
Jadi V-nya adalah cos theta, sin theta, maka V ortogonalnya min sin theta, cos theta. Jadi ini mudah dipahami. Vektor normal dari garis L. Nah, sekarang kita membahas rotasi, tetapi menggunakan refleksi ya, karena nanti rotasi ini akan merupakan perkalian dua buah refleksi. Kita definisikan refleksi terhadap garis L terlebih dahulu. Sebelumnya ini kita sudah bahas, tetapi kita akan menyatakan dalam bentuk theta ya, mengubah ke bentuk sudut gitu. Kita lambangkan omega L adalah refleksi atau pencerminan terhadap garis L. Nah, di sini kita akan mencari omega L dinyatakan dalam theta. Seperti yang kita sudah tahu definisi apa itu omega Lx, berarti kita melakukan refleksi titik X terhadap garis L. Nilainya akan sama dengan X dikurang 2 kali hasil kali dalam X min P, N dikali vektor N. Nah, ini definisi dasar dari pencerminan atau refleksi terhadap garis L. Lalu dari persamaan pertama ini kita kurangi dengan P ya, kedua ruasnya. Ini kurangi P, omega Lx kurang P. Jadi ini juga kita kurangi P, tapi tulisnya di sini X kurang P dikurang P di sini ya. Dan min 2 kali hasil ke dalam ini masih ada. Nah, selanjutnya tadi kan L adalah garis yang melalui titik P ya. Jadi makanya di sini ada X kurang P karena si garis L-nya melalui titik P dengan vektor normal N. Sekarang kita misalkan L0 adalah garis yang melalui pusat atau 0,0 dengan arah masih sama yaitu V. Maka dari bentuk yang pertama ini omega Lx, sekarang kita ganti L-nya dengan L0, berarti dia melalui titik 0,0. Kalau dia melalui titik 0,0 berarti pengurangnya di sini titik 0,0, P-nya ya 0,0, sehingga nanti ini enggak X kurang P sama aja dengan X gitu ya. Jadi berubah bentuknya menjadi X dikurang 2 kali hasil kali dalam X dengan N kali N. Jadi di sini tadinya ada X kurang P, sekarang tinggal X karena P-nya adalah titik 0,0 yang dilalui oleh garis L0. Selanjutnya, nah maka yang tadi ya omega Lx kurangi P, omega Lx dikurangi P, nilainya akan sama dengan omega L0 dari X kurang P. Nah, ini kenapa? Kalau kalian masih ya dari bentuk ini tadinya kan omega Lx kurang P itu yang merah ini ya, omega Lx kurang P tadi adalah X kurang P dikurangi 2 kali X min P, N ya, sekali dalamnya dengan kali N. Sama seperti bentuk kalau dijadikan omega L0 berarti ini sebagai titik yang direfleksikan atau yang dicerminkan titik X kurang P. Jadi kita kurung aja ini X kurang P. Nah, ini sebagai ya titik yang direfleksikan ya. Nah, jadi bentuknya sama dengan tadi omega L0. Kalau omega L0 ya, omega L0X tadi adalah X kurangi 2 kali hasil ke dalam X, N kali N. Nah, kita ganti si X-nya dengan X kurang P. Ganti X-nya dengan X kurang P. Ya, berarti omega L0 error ya. Nah, omega L0 dari X kurang P berarti ganti X-nya dengan X kurang P, dan ini juga X-nya dengan X kurang P. Jadi itu alasan dari perubahan bentuknya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi
omega Lx kurang P yang tadinya berbentuk nilainya ini akan sama dengan omega L0 dari X kurang P gitu ya. Jadi itu perubahannya. Next, atau kita pindahkan, tadinya di sini ada min P, kita pindahkan ke kanan. Jadi bentuknya berubah menjadi omega L0 dari X kurang P, yang tadi di sini min P, pindah ke kanan jadi tambah P. Oke ya. Dengan kata lain, bentuk ini kita ubah lagi ditambah P. Sebelumnya kita udah belajar translasi ya. Translasi itu kan ditambah dengan vektor translasinya. Karena di sini ditambah dengan P, maka kita bisa mengubahnya menjadi TP dalam kurung omega L0 dari X kurang P. Ya, ini nilainya sama dengan yang ditranslasikan ya, adalah omega L0 dari X kurang P, karena translasinya terhadap vektor terhadap P, berarti ditambah P ya, di sini tambah P. Pengubah bentuk. Dan ini kita ubah lagi. Jadi sini ada TP omega L0. X kurang P ini juga bisa ditulis sebagai T min P dari X, karena T min P dari X artinya yang ditranslasikan adalah X, vektor translasinya adalah min P, jadi ditambah min P, atau dengan kata lain X kurang P sama saja ya, X kurang P. Oke, jadi nilai ini sama, jadi bentuknya sama dengan atas. Jadi kesimpulannya, omega Lx tadi adalah sama dengan TP omega L0 T min P dari X. Kalau kita tidak tulis si titik yang dicari nilai refleksinya, berarti sama dengan omega L adalah TP dikali ya, sebenarnya dikomposisikan dengan omega L0 dan T min P. Jadi itu perubahan. Kita sudah mengubah bentuk omega L ya, pencerminan terhadap garis L dengan menggunakan omega L0 di sini dan diapit oleh TP dan T min P. Ya, apa hubungannya? L ini adalah garis yang melalui titik P. Sementara N0 adalah garis yang melalui titik 0,0. Dan keduanya memiliki arah yang sama tadi, yaitu arah V ya. Selanjutnya untuk sembarang X ya, tadi kan yang mau dilakukan pencerminan adalah titik X atau vektor X. Kita misalkan X nya punya komponen X1, S2, terus vektor normal dari garis L kita adalah min sin theta cos theta, sehingga kalau kita cari hasil kali dalam X dengan N ya, hasil kali dalam masih ingat dikalikan komponen yang samanya, X1 kali min sin theta, jadi min X1 sin theta ditambah X2 kali cos theta. Jadi hasil kali dalamnya ini. Lalu omega L0 dari X, kita gunakan definisi sebelumnya, omega L0 dari X, X nya kita ganti menjadi X1, X2, ditulisnya secara kolom ya. Kalau ini kan vektor baris, dan kita tulis sebagai vektor kolom. Sesuai dengan definisi sebelumnya, omega L0 dari X adalah X dikurangi 2 kali hasil kali dalam X dengan N. Jadi ini ini sama nilainya ini. 2 kali hasil kali dalam X dengan N dikali vektor N. Sekarang kita ganti dengan komponen-komponennya. X nya adalah X1, S2. Hasil kali dalam X dengan N nya tadi sudah kita cari. Kemudian ini adalah vektor N nya ya. Kalau kita kurangi yang seletak ya, jadi ini X1 dikurangi 2 kali ini dikali min sin theta. Ini disederhanakan
maka nilainya akan dikumpulkan X1 dengan X1-nya. Di sini ada X1-nya ya. Jadi kalau dikali ini min kali min positif 2 kali X1 sin theta, kali lagi dengan sin theta, jadi ada sin kuadrat theta, tapi di sini ada negatif, maka akan muncul nanti X1, jadi akan muncul X1 dikurangi 2 kali X1 sin kuadrat theta, maka X1-nya dikeluarkan, nilainya akan sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat theta X1 ya. Jadi ini tadi kan X1 kali 1 X1. Kemudian untuk S2 nya muncul min 2 kali X2 cos theta dikali cos theta, jadi cos ketemu cos kuadrat, ini sin dengan sin tadi ya. Mengalinya masih atas ya, sorry, kalinya masih yang atas. Min 2 kali X2 cos theta dikali lagi dengan min sin theta, jadi min ketemu min positif di positif 2 kali ini ada cos ada sin, jadi kita tulis saja 2 kali sin cos ya, 2 kali sin theta cos theta kali X2, penulisan X2 nya di akhir ya. Begitu juga yang bawahnya X2 kita kurangi 2 kali ini dikali cos theta, maka disederhanakan akan menjadi 2 kali sin theta cos theta X1 ditambah 1 kurang 2 cos kuadrat theta X2. Ini hanya penyederhanaan bentuk ya. Nah, kalian masih ingat dalam trigonometri identitasnya 1 dikurangi 2 sin kuadrat jadi apa? Nah, jadi cos 2 theta ya. Nah, untuk 2 kali sin cos itu sama dengan sin 2 theta. Jadi ini untuk identitas trigonometri sudut ganda bisa disederhanakan seperti ini. Nilainya disederhanakan. Ini sin 2 theta dan ini jadi min cos 2 theta. Jadi karena negatif dari hasil yang kiri ini. Kalau ini 1 kurang 2 sin, ini 1 kurang 2 cos. Ya. Nilainya sudah tahu ya, 1 kurang 2 cos adalah negatif dari cos 2 theta. Oke, jadi kita bisa menulis omega L0 dari X1 S2. Nah, ini kita keluarkan X1 S2 nya. Jadi ini seperti matriks 2 kali 2 dikali dengan vektor X1 S2 atau matriks kolom ya. Nilai ini sama. Oke. Jadi dari bentuk ini kita bisa lihat, jadi ada matriks pengali yaitu matriks 2 kali 2 yang ini menggunakan theta ya. Dan ini tadi adalah refleksi ya, pencerminan terhadap garis L0. Berarti ada sebuah matriks sebagai pengalinya. Nah, di sini kita bisa simpulkan omega L0 itu seperti fungsi pemetaan ya. Dari R2 ke R2 adalah suatu transformasi linier ya. Transformasi linier dengan matriks transformasinya adalah kita sebut matriks ini dengan matriks refleksi yang tadi ya, cos 2 theta, matriks refleksi. Kenapa transformasi linier ya? Karena dia sembarang elemen dari R2 tadi misalkan X. Nah, ini adalah seperti AX gitu ya kalau biasanya transformasi linier. A-nya itu matriks ini, matriks refleksinya. Jadi perkalian matriks refleksi theta dengan si X-nya. Hasilnya masih di R2. Jadi omega L0 bisa dipandang sebagai transformasi linier dengan sebuah matriks transformasi seperti ini. Ini kita namakan matriks refleksi. Theta dengan ketentuan tadi theta itu adalah itu ya, sudutnya tadi, atau bisa dilihat dari vektor arahnya, dan dimana ini melalui titik 0,0. Jadi matriks tersebut merepresentasikan refleksi terhadap garis yang melalui titik 0,0 dan vektor arah satuan V yaitu cos theta, sin theta. Seperti itu. Selanjutnya
Misalkan kita punya dua garis M yang melalui titik P, jadi bisa aja kita garis L, sekarang kita namakan aja garis M melalui titik P, sementara garis lain M0. M0 ini berarti sama dengan L0 tadi ya, M0, L0, berarti ini melalui titik 0,0. Dan kedua garis ini karena indeksnya sama-sama M, berarti kita anggap ini vektor arah ya punya vektor arah masing-masing tentunya ya. Jika vektor arah dari garis M kita lambangkan dengan cos pi, sin pi. Kalau yang ini M0 berarti otomatis vektor arahnya sama seperti yang tadi. Cosnya kita pakai theta ya, theta, sin theta. Tapi kalau yang M kita misalkan saja vektor arah garisnya adalah cos pi, sin pi. Nah, sekarang kita akan mengali matriks refleksinya. Sini tulis ya. Oh iya, terbalik posisinya. Kita tukar dulu. Sini. Oke. Jadi refleksi theta dikali refleksi pi. Nanti kita gunakan matriks masing-masing. Ingat matriks refleksi ini ada untuk sudut theta ini di sininya si matriksnya ada dua, munculnya 2 theta, 2 theta dan seterusnya. Cuman yang perlu diingat ini adalah cos, sin, min, cos. Jadi di sini cos dengan min cos, sementara ini sama-sama sin di diagonal keduanya. Jadi kita hanya mengganti si sudutnya, yang tadinya theta sekarang di sini ada pi ya. Nah, kalau kalian kali seperti biasa mengali matriks baris kali kolom kalikan ya, berarti akan muncul nanti bentuknya apa? Cos 2 theta kali cos 2, ini sebagai contoh aja ya. Berarti akan muncul cos 2 theta dikali cos dikali cos 2 pi tambah ya sin 2 theta sekali sin 2 pi. Nah, ini kalau kalian ingat ya seperti cos A cos B tambah sin A sin B. Nah, penyederhanaannya ini ya, kita ambil ini dulu aja, ini nilainya akan sama dengan cos A kurang B ya. Jadi cos 2 theta kurangi 2 pi ya, cos A kurang B ya. Oke. Kalau duanya kita keluarkan nanti. Nah, 2 dalam kurung theta kurang pi. Nah, seperti itu. Nanti kita teruskan nanti baris yang berikutnya, baris masih di kolom kedua ya. Nah, kalau ini dilakukan untuk penyederhanaan, kita teruskan saja. Nah, nanti akan bisa ditulis yang ini tadi cos 2 kali theta kurang pi, nilainya sama di diagonal di keduanya ya. Bisa dicoba, dicek. Kamu hentikan sebentar video ini, silakan coba kalikan dua matriks ini, baris kali kolomnya, maka akan diperoleh penyederhanaan seperti berikut ya. Jadi dilihat di sini bentuk sudutnya sama, 2 kali theta kurang pi. Cuman perubahannya di sini muncul cos, min, sin, cos ya. Kalau sebelumnya kalau satu refleksi saja bentuknya hanyalah bentuknya cos, sin, min, cos. Jadi ada minnya di sini. Oke, tapi kalau 2 kali refleksi yang muncul adalah cos, min, sin ya. Nah, jadi itu harus diperhatikan perbedaannya. Dan untuk sudutnya juga menjadi 2 kali selisih kedua sudut ini. Oke, seperti itu. Nah, untuk perkalian 2 buah refleksi ini seperti yang kita beri lambang khusus ya.
Nah, dengan simbol khusus kita namakan rotasi theta. Jadi rotasi theta ini sama dengan perkalian dua buah refleksi, refleksi theta kali refleksi pi, yang mana tadi kalau theta ini adalah garis yang melalui 0,0, sementara yang pi ini yang melalui titik P sembarang ya. Oke, bentuknya sama dengan refleksi theta kali refleksi pi, cuman sudutnya kita ganti 2 kali pi kurang theta, ini kita ganti menjadi sudut theta dan dinamakan tadi rotasi theta. Cos theta, min sin theta, sin theta, dan cos theta sebagai matriks rotasinya. Jadi kita namakan ini adalah matriks rotasi. Jadi bentuknya sama, cuman kita mengubah si sudutnya ini menjadi tunggal penulisannya yaitu theta ya. Dan ini dinamakan rotasi theta. Baik, selanjutnya kita akan mendefinisikan rotasi terhadap sebuah titik ya. Tadi adalah rotasi theta sudah dinyatakan sebagai matriks 2 kali 2. Selanjutnya tentang rotasi terhadap sebuah titik P. Jika alfa dan beta adalah garis yang berpotongan di titik P, jadi kedua garis ini berpotongan di sebuah titik, maka bentuk ya isometri dari omega alfa kali omega beta, jadi perkalian dua buah refleksi ini atau komposisi dua buah refleksi ini disebut sebagai rotasi terhadap P. Jadi rotasi terhadap titik P kalau diilustrasikan kira-kira seperti ini. Kita punya dua buah garis alfa dan beta berpotongan di sebuah titik P ya. Jadi hubungannya dengan rotasi sebelumnya, ini sudut yang dibentuk oleh dua garis ini sudut theta ya. Jadi rotasi theta yang kita gunakan matriks sebelumnya itu sudutnya kira-kira ini. Nah, jadi omega alfa omega beta itu kalau kita coba ya, berarti omega beta pertama ada sebuah, misalnya kita refleksikan titik X ya, ini contohnya ini titik X, kita refleksikan atau kita cerminkan terhadap garis beta terlebih dahulu ya, ini sederhana, berarti perubahan titiknya ya dengan jarak yang sama hasilnya X aksen, lalu kita lakukan lagi refleksi terhadap garis alfa jadinya X double aksen. Jadi dari tadinya X ini berpindah menjadi X aksen itu melalui dua buah refleksi, dan ini kita nyatakan juga sebagai rotasi terhadap titik P. Jadi rotasi terhadap titik P nya mengubah X menjadi X double aksen di sini ya. Ini kira-kira ilustrasi geometrinya. Untuk kasus khusus di mana alfa sama dengan beta, berarti dua garis ini berimpit ya, diperoleh rotasi identitas dengan P sembarang ya, karena dia tadi dua garis tuh berpotongan di sebuah titik P. Kalau dia berimpit berarti titik potongnya tak hingga banyaknya ya, jadi P nya kita sembarang aja, misalkan di sini titik P nya, jadi dengan P sembarang. Di sini kita tahu juga berarti sudut yang dibentuk oleh dua garis ini adalah 0 derajat ya. Maka akan diperoleh rotasi identitas. Apa itu rotasi identitas? Coba kita gunakan tadi perkalian omega alfa omega beta ya. Misalkan tadi kita punya titik X, kita rotasikan terhadap garis beta terlebih dahulu, diperoleh X aksen. Nah, kemudian X aksen ini tadi kita refleksikan lagi terhadap garis alfa, sementara garisnya sama, berarti kita kembalikan lagi, maka hasilnya si X aksen dicerminkan lagi terhadap garis alfa, hasilnya akan sama dengan X double aksen yang nilainya apa
persis dengan X ya. Jadi sama dengan X dipetakan lagi ke X. Berarti ini sama dengan pemetaan identitas. Karena ini adalah disebut tadi rotasi terhadap titik P. Berarti ini adalah rotasi identitas ya. Jadi karena nanti kita akan membentuk sebuah grup juga ya, rotasi. Jadi ada identitas. Jika rotasinya bukan identitas, kita sebut rotasi non-trivial. Karena kalau rotasi identitas itu kita sebut dengan rotasi trivial. Ini menggunakan istilah-istilah yang ada di struktur aljabar ya, grup. Jadi ada trivial, non-trivial gitu. Jika alfa tegak lurus beta, maka rotasi omega alfa omega beta disebut juga dengan setengah putaran half turn ya. Kenapa setengah putaran? Coba kita lihat ilustrasinya. Misalkan alfa dan betanya tegak lurus. Alfa beta tegak lurus. Jadi kalau kita lakukan omega alfa omega beta dari titik X contohnya ya. Berarti pertama titik X nya dicerminkan terhadap garis beta. Coba contohnya ini X kita dicerminkan terhadap garis beta ya. Cermin itu jaraknya harus sama, diperoleh X aksen. Lalu dicerminkan lagi terhadap garis alfa, ini hasilnya X aksen, dicerminkan lagi terhadap garis alfa dan hasilnya X double aksen. Nah, kalau dilihat dengan sudut antara alfa dan betanya adalah 90 derajat ya, maka perubahan dari tadinya X menjadi X double aksen itu seperti berpindah setengah putaran ya. Jadi kita bisa bikin, jadi ini tadi coba buat garis antara X dengan X double aksen, ternyata garisnya melalui titik P ya, titik potong alfa dan beta, dan itu seperti setengah putaran ya, berubah dari X menjadi X double aksen dengan setengah putaran ya, seperti sudutnya 180 derajat. Jadi itu yang terjadi kalau alfa dan betanya tegak lurus. Tapi kalau alfa sama dengan beta terjadi rotasi identitas. Ini sama dengan rotasi setengah putaran. Lalu kita punya sebuah teorema 29, himpunan semua rotasi terhadap titik pusat 0 ya, 0,0 ini maksudnya pusat O, membentuk grup abelian yang disebut SO2. Jadi namanya special orthogonal group dari bidang Euclid. Oke. Kalau tadi ini adalah rotasi terhadap titik P, sekarang himpunan semua rotasi terhadap titik pusat O atau 0,0 membentuk grup abelian yang disebut SO2. Ini bisa cek kalau dari buku yang kita gunakan Appendix F. Tapi berarti himpunan ini adalah himpunan semua rotasi-rotasi ya, tapi terhadap titik 0,0. Nah, kalau kita ambil dua buah, kita kan menunjukkan dia adalah grup ya, grup abelian, berarti operasinya komutatif. Misalkan kita gunakan di sini matriks rotasinya saja. Rotasi, misalkan kita punya dua buah anggota dari SO2, ini sama-sama elemen SO2 ya. Rotasi theta, rotasi pi, ini elemen dari SO2. Kalau kita kalikan ya atau kita operasikan, rotasinya akan menjadi theta tambah pi ya. Kalau kenapa bisa seperti ini? Nah, ini kita bisa cek dari matriks rotasinya. Di sini ada tadi. Coba tulis ya, tapi tidak lengkap ya. Kalau kalian ingat tadi rotasi theta definisinya adalah cos theta min sin theta cos theta. Jadi kita kali misalkan rotasi theta dikali dengan rotasi pi. Nah, berarti kita hanya mengganti sudutnya theta dan pi ya. Kalau ini kita kali, nah ini belum tuntas penulisannya.
Coba kita cek ya, kita kali matriksnya baris kali kolom. Nah ini yang pertama contohnya, akan muncul cos theta dikali cos pi ya, cos theta kali cos pi baris kali kolom ya, cos theta cos pi dikurangi sin theta sin pi, berarti itu sama dengan cos A tambah B ya, jadi sama dengan cos theta tambah pi. Nah kemudian kalau diteruskan ini baris yang pertama kali kolom kedua akan muncul cos theta kali min sin pi dikurangi min sin theta kali cos pi. Kita keluarkan sama-sama negatif, kita keluarkan negatifnya, bentuknya akan menjadi negatif dari kosin ya, kosin tambah sin cos itu sama dengan sin A tambah B ya. Nah berarti jadi min sin dalam kurung theta plus pi. Nah ini kalau diteruskan juga sama, baris kedua kamu kalikan dengan kolom pertama, baris kedua dengan kolom kedua ya. Boleh di skip dulu videonya, coba dicari perkaliannya. Maka di sini juga akan muncul bentuk sin ya, sin jumlahnya. Kalau di sini akan muncul juga bentuk cos jumlah sudutnya. Oke, jadi kesimpulannya, kalau perkalian dua buah rotasi, matriks rotasinya seolah nilainya akan sama dengan rotasi. Ini bentuknya sama ya, cos min sin, sin cos, tapi sudutnya jadi penjumlahan theta tambah pi. Nah kira-kira seperti itu. Di sini tidak ditulis pembuktian yang perkaliannya ya, jadi langsung saja. Rotasi theta kali rotasi pi itu sama dengan rotasi theta plus pi, karena sudut ini penjumlahannya bersifat komutatif ya. Kita balik pi tambah theta, berarti ini bisa lagi kita ubah menjadi bentuk yang seperti di atas tadi, rotasi pi rotasi theta. Jadi operasinya bersifat komutatif ya, perkaliannya komutatif. Pendefinisi dia terdefinisi tadi, perkalian dua buah rotasi masih berupa rotasi lagi, cuman hasilnya dijumlahkan. Ini definisi pembuktiannya tadi sudah kita tunjukkan, dia hasilnya masih rotasi, berarti kan tertutup operasinya ya. Perkalian dua buah rotasi hasilnya masih berupa rotasi yang baru, rotasi lagi, cuman perbedaannya sudutnya ditambahkan. Kemudian dia bersifat komutatif, jadi kan kita akan menunjukkan dia tadi abelian tuh komutatif operasinya. Nah untuk abeliannya sudah, ini ilustrasinya saja ya. Kemudian untuk membentuk grup kita butuh sebetulnya sifat asosiatif, tapi di sini tidak ditunjukkan. Kalau mau boleh dicoba ya, harusnya sifatnya tidak ditulis, tapi sama aja ya. Kalau mau harusnya kalau ada 3 rotasi, rotasi theta, rotasi pi gitu, kali dengan rotasi apa, rotasi sudut lagi ya, rotasi mu misalnya. Nah kita operasikan dulu yang dalam kurung ini tadi adalah penjumlahan kali lagi dengan rotasi yang ketiga, ini bebas ya. Oke, jadi definisi rotasi perkaliannya ya ditambah ya, kita tambahkan ketiga sudutnya. Oke, tambah lagi, lalu dipisahkan lagi. Nanti tadi sudutnya kita tulis dulu di sini.
Oke, sudutnya ada 3. Tadinya yang harusnya dikurung duluan adalah theta plus pi. Karena penjumlahan bersifat asosiatif, jadi kita bisa ubah. Nah, ini kita ubah lagi. Nah, seperti itu. Ini bisa dipisah menjadi rotasi. Ini penjumlahan hasilnya tadi bentuknya kali ya. Nah, berarti ini kali. Nah, gitu ya. Jadi operasinya juga bersifat asosiatif. Komutatif sudah, asosiatif, berarti kemudian kita lihat identitasnya. Rotasi identitas seperti sebelumnya sudah dijelaskan saat tetanya 0. Oke. Jadi kalau kita mengalihkan rotasi theta dikali rotasi 0 ya. Dengan ini maksudnya sudutnya 0, rotasi identitas. Maka si sudutnya kan ditambahin nih, theta tambah 0 ya udah theta. Jadi sifat dari identitas adalah kalau dilakukan operasinya rotasi theta dikali dengan identitas, hasilnya sama dengan rotasi theta. Jadi rotasi identitasnya tidak mempengaruhi perkalian. Ini sebagai identitas rotasi. Kemudian untuk yang terakhir, inverse dari rotasi ini, rotasi theta inverse sama dengan sudutnya theta menjadi sudut negatif ya. Jadi inverse sama dengan sudut negatif. Kenapa? Kalau kita operasikan rotasi theta dikali rotasi min theta, sudutnya kita tambahkan theta tambah min theta jadi 0, menjadi identitas. Jadi sifat inverse itu kan kalau dikalikan elemennya dengan inverse hasilnya jadi identitas. Nah, jadi sudah terpenuhi sifat grup semuanya ya. Lalu kita akan punya teorema 30. Ini adalah operasi antara refleksi dengan rotasi. Kalau kalian masih ingat tadi kita sudah menggunakan juga di awal matriks refleksi ya, yang menggunakan sudut 2 kali itu ya. Nah, jadi di sini refleksi theta dikali rotasi pi, hasilnya menjadi refleksi. Sudutnya berubah menjadi theta kurang pi per 2. Tapi kalau rotasi theta dikali refleksi, jadi kebalikan nih, refleksi kali rotasi, ini rotasi kali refleksi, menjadi refleksi juga, tapi sudutnya ditambah theta tambah pi per 2. Nah, lihat perubahannya ya, ini tandai warna merah. Jadi yang ditulis di awal itu adalah refleksinya nih. Kalau ini refleksi theta, ini theta, tapi rotasinya jadi pi per 2 kurang ya. Tapi rotasi kali refleksi ini menjadi refleksi. Jadi tulis sudut yang pertama sudut refleksinya dulu, ditambah rotasinya dibagi 2. Jadi yang per 2 ini sama-sama rotasi. Tapi kalau rotasi jadi kanan ini dikurang. Nah, ini untuk membantu mengingat aja ya. Lalu 3 buah refleksi kalau dikalikan refleksi, nah hasilnya masih refleksi, cuman sudutnya menjadi bentar. Oke. Dikurang ya, dikurang lalu ditambah lagi sepertinya. Nah, ini bagaimana buktinya? Sebetulnya bukti kita bisa gunakan matriksnya saja. Matriks rotasi dan refleksi kita operasikan saja. Ya, ini tidak dibuktikan semua, kita coba buktikan yang pertama saja. Coba kalau kita kalikan refleksi theta kali rotasi pi, kita ingat matriks refleksi sebelumnya. Kalau refleksi sudutnya jadi ganda ya, bentuknya juga berbeda posisi negatifnya, jadi sama-sama cos sin sin cos, cuman negatifnya di min.
cos 2 theta, sin 2 theta, sin 2 theta, min cos 2 theta. Jadi cos sin cos, cuman ini min ya. Untuk rotasi tadi sudutnya tidak digandakan, tetap ya pi. Cuman posisi negatifnya di baris 1 kolom 2. Coba kalikan. Jadi ini dikali seperti biasa saja ya. Baris kali kolom. Bentuknya akan muncul cos 2 pi kali cos 2 theta kali cos pi ya. Kemudian sin 2 theta tambah sin 2 theta sin pi. Itu sama dengan cos A kurang B. Jadi sudutnya dikurangi. Gitu ya. Jadi ini langsung saja penyederhanaannya. Jadi sama dengan cos sudutnya dikurangi 2 theta kurangi pi. Nah ini juga kalau kalian kali baris 1 kolom 2 ya, ini bisa dicoba. Hasilnya akan muncul muncul bentuk sin A kurang B ya, sin 2 theta kurang pi. Ini juga sama bentuknya. Nah di sini yang min cos ya. Bentuk akhir ini memunculkan bentuk yang sama dengan bentuk refleksi ya, mirip bentuknya dengan refleksi. Jadi sama-sama cos sin min cos sin min cos, cuman beda untuk sudutnya. Berarti kita memunculkan, karena di sini adalah 2 kali ya, 2 kali sesuatu, maka sama saja dengan ya ini kalau kalian ganti menjadi 2 kali ya, kita keluarkan ini 2-nya dikeluarkan, 2 berarti dalam kurungnya theta dikurangi pi per 2 gitu ya. Nah makanya dia hasilnya menjadi refleksi dengan sudutnya, karena kalau refleksi theta adalah 2 theta, berarti ini akan menjadi refleksi dari theta kurangi pi per 2. Nah, jadi itu alasan dari yang pertama ya. Nah yang kedua sama saja, kalian tulis dulu matriks rotasi kali dengan matriks refleksi akan menghasilkan refleksi lagi. Seperti itu yang kedua ya, tidak ditulis di sini. Oh ini yang tadi ternyata udah saya tulis ya. Keluarkan 2-nya menjadi cos 2 kali. Ini akan menjadi refleksi theta kurangi pi per 2. Kalau yang ketiga ya, bisa juga kita tunjukkan bagian ketiga. Refleksi theta kali refleksi pi kali refleksi si ya, ini dibacanya si gini ya, psikologi ya, si lambangnya suka pakai ini ya. Nah ini dari perkalian 2 refleksi kita sudah gunakan sebelumnya ya, sama dengan refleksi theta dikali dengan hasil kali 2 refleksi kan jadi rotasi. Nah cuman sudutnya berubah jadi 2 kali pi kurang si. Terlalu ke pinggir ya. Nah perkalian 2 buah refleksi ini sudah kita gunakan sebelumnya ya di awal video. Nah berarti refleksi kali rotasi kita gunakan saja bentuk refleksi kali rotasi bentuk yang pertama ya. Bentuk pertama dari teorema ini, kalau refleksi dikali rotasi dia akan menjadi refleksi sudut yang pertama yang refleksinya tetap dikurangi yang rotasinya dibagi 2. Nah berarti ini nilainya akan sama dengan refleksi. Ingat ya, untuk sudut refleksinya tetap theta dikurangi sudut keduanya tadi 2 kali pi kurang si dibagi 2. Nah kita coret 2-nya dibagi 2.
nilainya sama dengan refleksi theta. Nah, ini dikurangi dengan pi kurang si, jadi kurangi pi, min ketemu min positif, berarti ditambah si. Nah, itu bukti untuk bagian ketiga dari teorema ini. Jadi selesai ya, ini sangat mudah. Kita punya sedikit lagi bagian akhir dari materi ini. Nah, ini sudah mau berakhir ya. Kita punya teorema 31, himpunan semua rotasi terhadap titik pusat 0 dan refleksi terhadap garis yang melalui titik pusat 0. Jadi rotasi terhadap titik pusat 0 tadi itu adalah SO2 ya. Kalau kita gabungkan himpunannya, himpunan semua rotasi terhadap pusat 0, lalu refleksi terhadap garis yang melalui titik pusat 0, gabungan dari dua himpunan ini ya, kita bentuk akan membentuk sebuah grup yang namanya grup ortogonal, dilambangkan O2. Jadi isi O2 ini isinya adalah semua rotasi terhadap titik pusat 0 yang tadi yang sudah kita buktikan dia merupakan grup ya terhadap grup abelian ya, rotasi ini. Lalu refleksi terhadap garis yang melalui titik pusat 0, kita gabungkan dua himpunan ini, dia akan membentuk grup baru yang namanya grup O2. Jadi jelas SO2 subgrup dari O2 ya, subgrup dengan indeks 2. Kenapa subgrup? Tadi karena dia isi dari O2 itu adalah si SO2 ini, SO2 himpunan semua rotasi dari pusat 0, digabung himpunannya dengan refleksi terhadap garis yang melalui titik pusat 0. Nah, untuk buktinya kita coba operasikan saja ya. Kalau bentuk inverse identitas lainnya sama dengan sebelumnya. Isi dari himpunan O2 tadi ya adalah refleksi dengan rotasi. Jadi kita misalkan kalau anggotanya adalah refleksi kali refleksi ya, refleksi theta kali refleksi pi. Hasil refleksi kali refleksi adalah rotasi tadi ya, rotasi dengan sudut 2 kali theta kurangi pi gitu. Tapi kalau refleksi kali rotasi dari teorema sebelumnya menghasilkan refleksi dengan sudut theta kurangi yang rotasinya dibagi 2 b beta per 2. Tapi kalau rotasi kali refleksi ya, kita bacanya ini rotasi kali refleksi itu menghasilkan refleksi ya, ini sudah ada di teorema sebelumnya. Kemudian rotasi kali rotasi kita sudah tunjukkan pada SO2 sebelumnya, hasilnya berupa rotasi dengan sudut dijumlahkan. Jadi operasinya terdefinisi dengan baik dan hasil dari operasinya itu masih berupa rotasi atau refleksi ya. Cuma dilihat bentuk perubahan ini saja. Untuk inverse masing-masingnya, kalau untuk rotasi sudah ditunjukkan sebelumnya sudutnya negatifnya saja. Kalau untuk refleksi bisa dicek lagi ya, refleksi sebelumnya, refleksi lawan agar menghasilkan rotasi identitas ya. Oke, seperti itu untuk teorema 3.1. Jadi untuk inverse dari refleksi theta kita bisa cari dari matriksnya saja ya, kan matriks refleksi sebelumnya sudah diberikan. Matriks refleksi ini ada 2 cos ya, cos 2 theta sin 2 theta min cos 2 theta. Nah, tinggal dicari
inverse dari matriks ini ya. Matriks ini punya inverse ya, sama seperti mencari inverse matriks 2 kali 2 ya, seperti determinan dan dilakukan perubahan matriksnya. Nah, ini bisa nanti dicek ya. Kalau untuk rotasi alfa jelas inverse-nya adalah rotasi min alfa. Berarti untuk setiap elemen dari O2 ini dia memenuhi sifat grup gitu. Oke, kalau ditulis secara lebih lengkap silahkan untuk dirincikan. Kita bisa lihat ternyata O2 ini sebagai grup bisa kita anggap dia punya 2 koset ya. Dia tadi punya subgrup SO2 ya, SO2 sebagai subgrupnya. Dan ini merupakan antara SO2 ya, himpunan semua rotasi melalui titik 0,0 ya, dengan himpunan semua refleksi itu seperti koset yang terpisah ya. Jadi 2 buah koset. Kalau kalian lihat tentang grup, apa itu koset? Koset dari subgrup SO2 nya ini dan himpunan semua refleksi akan menjadi himpunan yang terpisah. Lanjut, kita akan mengingat kembali pensil ya. Jika P sembarang titik, lalu kita buat himpunan P cantik pensil dari semua garis yang melalui P. Kalau sebelumnya kita beda ya pendefinisian pensilnya. Kalau sebelumnya pensil garis-garis sejajar, kalau misalnya ada garis L, lalu ada garis sejajar yang tegak lurus terhadap L. Nah, ini kita sebut dengan pensil garis-garis sejajar yang tegak lurus terhadap L. Sekarang beda lagi pendefinisiannya. Pensil semua garis yang melalui P. Jadi ini hanyalah kalau kita misalkan punya sebuah titik P, kalau ada garis-garis yang saling berpotongan di titik P, himpunan semua garis yang saling berpotongan di titik P ini, itu yang kita sebut sebagai P cantik di sini ya. Himpunan P cantiknya adalah semua garis yang melalui P. Ini P-nya sembarang titik. Nah, lalu kita buat himpunan refleksi ref dalam kurung P cantik. Ini sama saja dengan refleksi terhadap titik P ya. Itu adalah himpunan, berarti himpunan semua refleksi terhadap titik P ya, refleksi terhadap titik P. Kalau dihimpun semua refleksi terhadap titik P, masih ingat refleksi terhadap titik P, akan membentuk grup, juga akan membentuk grup yang disebut dengan grup ini merupakan grup terkecil dari isometri yang memuat omega L. Jadi L salah satu dari garis yang ada di pensil ini ya. Dia memuat omega L. Omega L ini adalah refleksi atau pencerminan terhadap garis L dengan L salah satu anggota pensil. Jadi ini membentuk grup terkecil dari isometri yang memuat omega L. Jadi artinya refleksi-refleksi yang lain ya, refleksi-refleksi terhadap titik P bisa dinyatakan sebagai perkalian omega L dengan omega L gitu. Lalu kalau kita himpun rotasi P adalah himpunan semua rotasi terhadap P. Ya, rotasi terhadap P itu tadi kalau ada 2 garis berpotongan titik P, ada rotasinya ya. Nah, ini rotasi terhadap P. Dihimpun semuanya. Jadi kalau ada garis lain, ada sudut-sudut barunya gitu ya. Ada lagi sudut yang lain. Jadi himpunan semua rotasi terhadap P kita lambangkan dengan rotasi dalam kurung P. Nah, lalu kita lihat di teorema 32. Misalkan P cantik adalah pensil dari semua garis yang melalui P, maka refleksi P ya
refleksi, himpunan semua refleksi terhadap titik P isomorfis ya. Ini lambang dari isomorfisme karena dia sama-sama grup. Isomorfis dengan O2. O2 ini himpunan semua refleksi terhadap titik 0,0 dan rotasi terhadap 0,0 yang sudah kita gunakan sebelumnya. Dan rotasi P ya, himpunan semua rotasi terhadap titik P akan isomorfis dengan SO2. Kalau kita lihat hubungannya di sini, SO2 ini adalah subgrup dari O2 ya. Pastinya di sini rotasi terhadap titik P juga subgrup dari refleksi. Karena rotasi itu kan bisa dinyatakan sebagai perkalian dari dua buah refleksi ya. Itu. Jadi untuk teorema ya, ini ingat di sini maksudnya definisi dari tulisan ini aja ya, sama dengan ya seperti kongruen lambangnya, ini dibacanya isomorfik. Artinya antara dua himpunan ini terjadi isomorfisme. Nah, untuk yang O2 dengan refleksi P, ini bisa O2 dengan refleksi P. Kalau isomorfisme berarti kita bisa bentuk pemetaan homomorfisme yang bijektif ya. Nah, ini ada sedikit buktinya. Yang kita buktikan antara O2 dengan refleksi P ya. O2 kita lambangkan saja dengan T ya. Anggota-anggotanya T. T ini bisa berupa refleksi, bisa berupa rotasi ya. Dipetakan menjadi TP T min P. Masih ingat sebelumnya ya, refleksi itu kita bisa update oleh P dengan min P. Nah, ini di video ini juga sudah kita gunakan sebelumnya, bahwa setiap refleksi bisa juga dinyatakan nilainya ya, refleksi kalian masih ingat sebelumnya yang omega L itu ya, omega LX omega L bisa dinyatakan dengan TP omega L0 ya, omega L0 ya, karena refleksi P ini tadi ada dan diapit oleh T min P. Masih ingat yang tadi. Jadi pemetaannya kita definisikan seperti itu. T-nya di sini bisa diwakili oleh refleksi atau rotasi karena elemen dari O2 adalah refleksi atau rotasi. Jadi kalau T-nya diganti dengan refleksi, T-nya diganti dengan refleksi, berarti T hasilnya akan menjadi TP refleksi theta T min P, hasilnya akan berupa refleksi lagi. Tapi kalau di tengahnya rotasi, hasilnya masih berupa rotasi ya. Sebetulnya rotasi ini adalah 2 kali refleksi ya. Oke, nah itu untuk bentuk pemetaan yang antara refleksi dengan O2 ya. Nah, rotasi dengan SO2 berarti dia masih subgrupnya padahal ya, berarti ya pemetaannya sama saja ya. Oke, karena tadi O2 dengan SO2 itu bagian juga ya, berarti harusnya pemetaannya mungkin sama ya. Ini perkiraannya di sini SO2 elemennya adalah semua rotasi ya, kita anggap saja rotasi theta. Oke,
berarti sama saja ya kita upgrade dengan yang tadi, karena sebetulnya SO2 itu adalah subgroup dari O2. Jadi di sini yang belum ditunjukkan adalah bukti isomorfismanya ya. Nah, ini yang bisa dijadikan PR nih. Atau kalian bisa coba. Isomorfisme itu berarti tunjukkan pemetaannya bisa dipisahkan ya. Kalau kita katakan nih sebuah pemetaan, berarti harus ada fungsinya di sini. Misalkan fungsinya kita kasih nama F aja ya. Nah, ini juga ini G gitu. Harusnya yang ditunjukkan yang pertama ya, untuk yang F dulu, F dari, kalau kita gunakan T ya di sini sebagai T1 kali T2 ya, perkalian dua buah elemen dari O2 harus bisa dipisah menjadi FT1 kali FT2. Nah, berartinya operasi ini harus bisa dioperasikan seperti itu ya, harus bisa dipisah. Nah, kalau ini berarti kan hasil dari FT1 kali T2 berarti TP dalam kurung nih T1 T2 T min P gitu. Nah, bagaimana kita memisahkannya? Ya, sebetulnya ini mudah sekali ya. Kita taruh aja di tengahnya, di antara T1 T2 ini kita tulis ada T min P dengan TP, karena TP dengan T min P ini identitas ya. Nah, bisa dicek nanti T2 lalu ada lagi T min P nya. Nah, nanti kita tinggal kelompok-kelompokkan, jadi akan bisa dipisah menjadi TP T1 T min P lalu TP T2 T min P. Berarti bisa dipisah menjadi FT1 kali FT2 ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Itu untuk menunjukkan homomorfismanya. Lalu tunjukkan pemetaannya bijektif ya. Di sini karena waktunya sudah panjang juga, tidak dibuktikan ya. Kalau kalian mencoba membuktikan silahkan. Jadi gambarannya seperti itu. Tunjukkan juga yang harus tunjukkan yang kedua, si F nya bijektif ya, menunjukkan fungsi bijektif. Nah, ini adalah dasar matematika juga. Tunjukkan pemetaannya injektif dan juga surjektif. Oke. Wah, masih ada ya, ini udah bagian akhir. Harusnya ini memang untuk 2 kali pertemuan harusnya ya, tapi di satu video saja. Nah, sedikit lagi, teorema 33, 3 buah refleksi. Jadi kalau misalkan kita punya alfa, beta, gamma adalah 3 garis melalui titik P yang berpotongan di satu titik, maka terdapat garis lain delta yang melalui P, sehingga omega alfa, omega beta, omega delta sama dengan omega gamma sama dengan omega delta. Sebelumnya kita sudah punya juga teorema 3 buah refleksi ini ya, dan memang hasilnya adalah refleksi yang baru, tapi sebelumnya kita menggunakan indeks ya, yang alfanya berkoefisiensi dengan A, B-nya, betanya dengan B gitu. Tapi sekarang 3 garisnya ini bukan garis sejajar ya, tetapi garis yang melalui sebuah titik yang sama. Kalau yang 3 refleksi sebelumnya itu 3 garis alfa, beta, gamma itu adalah garis sejajar yang sama-sama sejajar terhadap garis L. Yang sama-sama tegak lurus terhadap garis L gitu. Sekarang perbedaannya dia melalui titik P yang sama. Jadi untuk buktinya sangat mudah ya. Kita kita tulis bentuk representasinya seperti yang tadi di grup tadi ya. Masing-masing refleksinya dinyatakan sebagai
diapit oleh TP dengan T min P ya. Translasi ya, ini T nya itu translasi ya. Masing-masingnya diapit, tetapi alfanya dengan berkoreferensi dengan sudut theta, garis betanya dengan sudut pi, dengan ini sudut si ya. Nah, lalu tinggal dikalikan, sebetulnya akan ditentukan delta yang sebetulnya kita kalikan yang ini. Ini sangat mudah untuk mengalinya sebetulnya ya. Omega alfa, omega beta, omega gamma. Nah, kita tinggal susun perkalian-perkalian ini ya. Contohnya ketika omega beta ketemu omega delta, ini omega beta ketemu omega delta, maka nanti T min P nya akan ketemu dengan TP ya. Jadi ini jadi identitas ya. Dan yang tersisa nanti TP ref nya, di refleksinya jadi bertemu di tengah, refleksi kali refleksi. Nah, kita sudah mendefinisikan sebelumnya refleksi kali refleksi. Lalu juga kalau dikalikan lagi dengan omega alfa ya, jadi nanti ini juga akan dikalikan ya. Nah, T min P bertemu dengan TP itu adalah identitas. Jadi kesimpulannya ini hasilnya akan menjadi TP, di dalamnya ini akan menjadi refleksinya dikalikan semuanya, refleksi theta, refleksi pi, refleksi si gitu ya, diakhiri dengan T min P. Nah, tinggal disederhanakan. Perkalian 3 buah refleksi sebelumnya sudah ada teoremanya. Hasilnya berupa refleksi dan sudutnya ya, masih ingat tadi sudutnya menjadi theta dikurangi pi tambah si ya. Berarti ini karena diapit juga oleh TP dan dengan T min P, berarti ini juga sebuah refleksi baru dengan kita namakan garisnya delta, berkorespondensi dengan sudut ya. Ini si theta min ini adalah untuk vektor arahnya, seperti yang awal kita jelaskan ya. Dalam refleksi apa itu sudut theta, itu adalah vektor arahnya cos, sin gitu ya. Karena sudutnya sekarang menjadi pi kurang theta kurang pi tambah si, berarti tinggal diganti cos, sin ya. Yang penting sudutnya seperti itu. Jadi dia hasilnya masih berupa refleksi lagi gitu. Oke, jadi perkalian 3 buah refleksi hasilnya juga refleksi. Lanjut ke teorema 34. Representasi untuk rotasi ya, ini juga mirip dengan sebelumnya. Misalkan kita punya rotasi itu perkalian 2 refleksi omega alfa, omega beta. Ini anggota dari rotasi ya. Dan L sembarang garis yang melalui titik P. Maka terdapat garis M dan M aksen yang unik dan melalui P, sehingga penulisan dari omega alfa kali omega beta ini bisa juga menjadi omega L kali omega M, omega M aksen kali omega L ya. Jadi kalau kalian masih ingat, ini bentuknya mirip dengan yang sebelumnya ya. Ini tinggal kita kalikan saja, kita gunakan teorema yang 3 tadi ya, walaupun sini tidak ditulis buktinya. Kalau kalian masih ingat, kita kalikan dari kanan maupun dari kiri gitu. Coba omega alfa, omega beta. Tadi ada sembarang garis L melalui titik P juga ya. Jadi kita kalikan dengan omega M ya. Itu. Sebentar. Dikalikan dengan kita mau dari kanannya omega M ya.
Ya, ini menghasilkan omega M aksen misalkan. Seperti perkalian 3 buah refleksi tadi menghasilkan refleksi baru ya, yang juga melalui titik P. Lalu dikali dengan antara M dengan M aksennya ini tadi garis M dan M aksen yang unik ya. Mungkin inverse dari omega M nya ya. Kalau kita katakan di sini inverse-nya adalah omega L, nanti kita kalikan omega alpha, omega beta. Nah, omega M ini punya inverse misalkan omega L gitu. Nah, jadi ini juga omega M aksen omega L. Nah, ini misalkan hasilnya identitas ya. Jadi omega alpha, omega beta ini sama dengan omega M aksen omega L gitu. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi penulisannya akan sama dengan omega M aksen omega L. Karena L tadi sembarang garis yang melalui titik P. Nah, ini dicek lagi ya. Silahkan nanti komen kalau menurut kalian kurang tepat ya. Jadi saya melihat bentuknya sama dengan representasi dari rotasi sebelumnya. Jadi intinya dari teorema 34 ini adalah penulisan dari rotasi ya terhadap titik P itu tidak tunggal. Cara penulisannya tidak tunggal.